Modal adalah dana yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan, mulai dari berdiri sampai beroperasi. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga kehasilan. Modal adalah bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari investasi, pengurusan izin, dan biaya investasi untuk pembelian aktifan tetap, sampai dengan modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha. Jenis-jenis modal: 1. Modal investasi. 2. Modal kerja. Kedua jenis modal ini berbeda, baik dalam penggunaannya maupun jangka waktunya. Modal investasi digunakan untuk menjangka panjang dan berulang-ulang, dan biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi untuk jangka panjang digunakan untuk membeli aktifan tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan kendaraan, serta investasi lainnya. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal. 1. Tujuan perusahaan, apakah untuk modal investasi atau modal kerja? Apakah sebagai modal umum atau hanya sekedar modal tambahan? Apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak? 2. Masa pengambilan modal, sebaiknya jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 3. Biaya yang dikeluarkan, faktor biaya yang harus dikeluarkan harus dipertimbangkan secara matang. Sebaiknya dipilih bank yang mampu memberikan biaya (bunga) yang biaya lain-lainnya yang paling rendah kompetitif. Pada perusahaan besarnya, biaya yang dibebankan akan berakibat pada meningkatnya biaya operasi dan pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan. 4. Estimasi keberuntungan. Estimasi keberuntungan diperoleh dari selisih pendapat dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengambilan dana suatu usaha. Oleh karena itu, perlu dibuatkan estimasi pendapat dan biaya sebelum memperoleh pinjaman modal. Estimasi pendapat yang akan diperoleh di masa yang akan datang perlu diperhitungkan secara teliti dan cermat dengan membandingkan data dan informasi yang ada sebelumnya. Sumber-sumber modal. 1. Modal sendiri. 2. Modal asing (pinjaman). 1. Modal asing sendiri. Setoran modal (saham, cadangan laba, laba yang belum dibagi, modal sumbangan, dan hibah). 2. Modal asing adalah pinjaman dari dunia perbankan, dari lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. 1. Kelebihan modal sendiri: tidak ada biaya seperti biaya bunga, biaya administrasi, sehingga tidak menjadikan beban perusahaan.
tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperolehkan dari setoran pemilik modal tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Tidak ada keharusan pengambilan modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 2. Kekurangan modal sendiri. 1. Jumlah terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu yang sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. 2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dan calon pemilik baru (calon pengembang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. 3. Kurangnya motivasi, artinya pemilik usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Kelebihan modal pinjaman satu jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber selama dana yang diajukan perusahaan layak peroleh dana dan tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dana keperluan yang dinilai memiliki prospek cerah. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar. 4. Kekurangan modal pinjaman dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertakan berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti uang biaya registrasi, biaya konferensi dan komisi, materai dan asuransi. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang tepat disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung. Beban moral perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan mendampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atau utang yang perlu sebelum atau akan dibayar. 5. Kelebihan modal campuran dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang, artinya persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.